Bayangkan kalau luka lama yang hampir kita kubur dalam-dalam tiba-tiba digali lagi dan dilempar di depan wajah kita. Media Malaysia, OneFootball Palmai, sengaja nge-throwback kekalahan Persib Bandung dari Selangor FC pada tahun 2020. Skor sangat telak 3-0 tanpa ampun, ditulis dalam dingin dengan satu kalimat menusuk di masa lalu. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa harus diungkit lagi? Padahal itu hanya turnamen pramusim yang sudah lama terlewat. Apakah mereka benar-benar yakin bahwa Maung Bandung masih sama seperti dulu? Atau ini hanyalah strategi licik, perang mental sebelum Persib Bandung dan Selangor FC bentrok di AFC Champions League 2 pada tahun 2025-2026? Ingat bro, di sepak bola, sindiran bukan sekedar ejekan. Itu bisa menjadi senjata buat menggoyangkan mental lawan, buat memanas-manasi supporter, bahkan buat menyalakan api permusuhan lama. Dan sindiran Malaysia ini jelas punya tujuan, meremehkan Maung Bandung, merendahkan nama Persib Bandung, seolah-olah menjadi kutukan Asia akan terus menghantui setiap langkah Maung Bandung. Tapi justru disinilah pertanyaan besarnya, apakah Persib akan terus hidup di bayang-bayang kekalahan lama, atau justru sindiran inilah yang akan memantik semangat balas dendam? Apakah Maung Bandung akan membuktikan bahwa masa lalu hanyalah catatan kecil, sementara masa depan siap ditulis ulang dengan tinta emas? Maka jangan kemana-mana, karena One Next Word akan membahas tuntas semuanya, dari sindiran pedas media Malaysia, flashback memori kelam 2020, hingga perbandingan Persib dulu dan sekarang, hingga prediksi duel panas yang bisa menjadi titik balik sejarah Maung Bandung di kancah Asia. Mari kita kupas tuntas di video ini. Mari kita mundur ke Januari 2020, Asia Challenge Cup. Stadion Shah Alam menjadi saksi bahwa Persib Bandung pernah dipermalukan oleh Selangor FC. Gol cepat Taylor, Rengan di menit ke-10 bikin lini belakang Persib goyah. Disusul sepakan Sandro Mendonca di menit ke-40 dan ditutup sontekan Sahmi Safari di menit ke-45. Babak pertama saja skor udah 3-0. Persib gak bisa berbuat banyak, tapi bro, ada hal penting di sini. Itu cuma laga pramusim. Maung Bandung masih dalam fase coba-coba. Skuad belum solid, banyak pemain masih adaptasi. Tapi di mata Malaysia, skor tetaplah skor. Mereka pakai itu buat menertawakan, seolah-olah kekalahan di laga uji coba itu adalah identitas abadi bagi Persib Bandung. Padahal, siapa yang bisa menjamin kalau skenario 2020 bakal terulang di 2025? Mari kita nantikan. Apakah Maung Bandung akan banyak berbicara di kancah Asia nanti? Juara liga lagi, hat-trick lah gitu, atau di Asianya nih kita fokus gitu. Ya kalau sekarang ya kita fokus di Asia, tapi untuk tahun depan itu kita harus tetap target juara lagi, karena untuk bisa ikut di ACL lagi kan kita harus juara juga gitu. Tahun ini kita fokus di Asia, setidaknya bisa lebih bagus dari tahun lalu gitu. Atau ternyata kalau kita mengingat masa lalu, tepatnya di tahun 2020, Persib Bandung masih menjadi tim yang rapuh, masih ngandelin para pemain senior, masih cari-cari formula, masih trial and error. Lini belakang diisi oleh Victor Igvonevo yang sudah mulai dimakan usia, Nico Ipes yang sering sendirian menjadi benteng, Ardi Idrus di sisi kiri, Supardi yang menjadi kapten tapi staminanya enggak lagi sekuat dulu. Lini tengah, Deddy Kusnandar, Omid Nazari, hingga Haryono, pemain pekerja keras tapi bukan pengatur tempo yang bisa bikin lawan takut. Sektor depan ada Wender Lewis, Julham Jamrun, hingga Castillion, kadang bagus tapi lebih sering angin-anginan. Inilah Maung Bandung pada era 2020, tim yang masih coba bangkit tapi sering goyah ketika ketemu lawan tangguh. Tim yang bahkan di level pramusim bisa dibantai oleh Selangor FC 3-0 tanpa perlawanan berarti. Tapi itu dulu bro. Sekarang di musim 2025-2026, Maung Bandung sudah menjadi wajah baru. Dari tim yang dianggap gampang diremehkan, kini menjelma jadi raksasa dengan deretan nama yang bikin lawan ciut. Sebelum laga dimulai, lini belakang diperkuat oleh kiper baru, Adam Fisbe, anak muda dari Wallace yang mempunyai refleks cepat. Di depannya ada Julio Cesar, bek tangguh asal Brazil, plus Mat Ricardi yang disiplin nutup ruang. Gak cuma kokoh di pertahanan, Persib Bandung juga mempunyai William Marcilio yang menjadi otak permainan. Pertahanan Persib sekarang punya kelas internasional.
Lalu lihat ke lini depan, lini serangnya. Ini bukan lagi Persib yang cuma berharap 1-2 striker asing bisa bikin keajaiban. Sekarang ada William Barros, bomber haus gol yang siap menjadi predator di kotak penalti. Serta duetnya bersama Ramon Tangkwi, mesin penghancur yang bisa ngebuka ruang buat rekan tim. Belum lagi Sadi Ramdhani di sisi sayap, Beckham Putra yang makin matang, hingga plus Febri Haryadi maupun Bergwinho dengan kecepatan khasnya. Bayangin bro, satu Persib dengan lini serang sekomplit ini turun ke lapangan dengan mental juara. Dan jangan lupa ada darah mudanya, ada Alfred Dewangga, ada Zulkifli, produk akademi yang sekarang menjadi bagian sejarah baru. Energi muda yang disuntikan ke tim yang sudah penuh bintang. Hasilnya, Persib Bandung sekarang bukan cuma tim besar di Indonesia, tapi sudah bisa berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Kontrasnya jelas banget. Dulu Persib Bandung adalah tim yang masih mencari jati diri. Sekarang, Maung Bandung adalah tim yang siap menunjukkan taringnya di kelas Asia. Dari tim coba-coba, kini jadi skuad mewah yang mempunyai keseimbangan sempurna, pengalaman pemain senior, kualitas asing kelas dunia, dan energi muda yang haus pembuktian. Inilah skuad Maung Bandung dengan wajah yang berbeda. Kita tuh Persib tuh kita kan baru tampil lagi tuh setelah sekian lama gitu. Jadi dan sedangkan lawan-lawan kita tuh mereka memang sebelumnya sudah tampil di Asia. Biasa. Jadi mereka udah punya lebih pengalaman bermain di Asia gimana. Gitu. Kalau kita kan benar-benar baru tampil pertama kali kayak gitu. Pertanyaannya tinggal satu bro, apakah dengan skuad ini Persib Bandung bisa meruntuhkan kutukan di Asia atau sejarah kelam tetap akan menghantuinya? Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang bikin kita harus jujur pada diri sendiri. Persib Bandung selalu kesusahan di level Asia. Tahun 2015, Persib Bandung sempat menyicip AFC Champions League, tapi terhenti sebelum bisa berbuat banyak. Tahun-tahun berikutnya, di AFC Cup pun, langkahnya sering terhenti di fase grup, seolah-olah ada kutukan menghantui Maung Bandung setiap kali melangkah di kancah Asia. Dan kini, ketika Persib Bandung kembali dipercayai mewakili Indonesia, kutukan itu kembali dibisikkan. Sindiran Malaysia hanyalah api kecil yang menyulut keraguan besar. Apakah skuad mewah musim ini bisa mematahkan kutukan di Asia atau justru sekarang akan berulang menyisakan luka yang sama? Misteri inilah yang bikin laga melawan Selangor FC terasa lebih dari sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri. Ini tentang membuktikan bahwa Maung Bandung layak menjadi raksasa di Asia, bukan sekedar penguasa di lokal. Dan sekarang kita bisa bicara soal duel panas yang akan tersaji. AFC Champions League bukan kompetisi biasa. Di sana, Selangor datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Persib Bandung membawa nama besar Indonesia. Potensi benturan ini bakal menjadi laga syarat gengsi, bukan hanya soal 3 poin, tapi soal harga diri. Bayangin atmosfernya, ribuan bobotoh di tribun, sorokan keras supporter Malaysia, dan 22 pemain yang turun dengan tensi tinggi. Pemain kunci akan menjadi penentu. Persib mempunyai bomber anyar macam Barros, Ramon Tangkwi dengan postur raksasa, Sadi Ramdhani yang bisa menjadi pembeda dengan kecepatan skill individunya. Sementara Selangor tetap berbahaya dengan pemain-pemain lokalnya yang terbiasa main di level Asia. Kalau Persib Bandung lengah, bisa menjadi sejarah kelam 2020 terulang lagi. Tapi kalau Nggak Maung Bandung bagus tampil hasilnya dengan gitu. mental juara, Terus bisa kita mau jadi inilah berbicara di malam Asia dimana lagi, Selangor kalau kita FC nggak juara yang nggak akan bisa. merasakan pahitnya kekalahan. Menarik juga tuh. Apa sih yang membuat kita tuh begitu di Asia kelihatannya lebih sulit gitu untuk bisa berbicara banyak gitu. Dan pada akhirnya, kita kembali lagi ke satu kalimat yang disodorkan oleh pihak Malaysia di masa lalu. Benar, dulu kita jatuh, dulu kita dipermalukan. Tapi apakah masa lalu akan terus membelenggu di kita? Atau kini saatnya Persib Bandung menulis sejarah baru di kancah Asia? Kutukan Asia harus dipatahkan, sindiran harus dijawab dengan kemenangan. Karena Maung Bandung bukan lagi tim yang sama, bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Pertanyaannya, terakhir untuk kalian bobotoh salam dunia dan pecinta sepak bola di tanah air, apakah Malaysia siap menerima obat pahit dari Maung Bandung? Atau justru kutukan Asia akan terus menghantui Maung Bandung? Tulis prediksi kalian di kolom komentar nanti. Siapa yang bakal menjadi pemain kunci dan berapa skor akhir yang kalian bayangkan? Karena di sini di One Leg Sport kita akan terus membahas semuanya dari analisis, sejarah sampai pertarungan panas yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe biar makin banyak bobotoh salam dunia yang bersatu untuk menyuarakan dukungan. Sebab ingat, perjuangan ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal harga diri bangsa. AFC Champions League tuh kami tunggu. Hatur nuhun bobotoh salam dunia sudah menonton video ini.
dia begitu baik. Ini dia. Oh, yes.